Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang box jocks transformation. Peneliti sahabat Arena, apabila Anda sudah mendapatkan data, kemudian Anda lakukan analisis menggunakan teknik analisis tertentu, so let's say regresi linier, maka masalah yang sering kali Anda jumpai adalah tidak terpenuhinya asumsi klasik. Betul atau tidak? Asumsi klasik menjadi sering kali tidak terpenuhi ketika kita sudah mendapatkan data, kemudian kita olah menggunakan regresi linier. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah non-sampling error. Non-sampling error menghasilkan data ekstrim atau yang disebut dengan outliers atau penculan, yang tentunya penyebabnya banyak sekali dan tidak dibahas dalam video kali ini karena penjelasannya sangat panjang. Nah, outliers tidak hanya menyebabkan asumsi klasik menjadi tidak terpenuhi, tetapi juga menyebabkan pengujian hipotesis menjadi tidak terpenuhi atau tidak signifikan. Koefisien determinasi atau R-square menjadi sangat kecil. Nah, sehingga data yang Anda analisis tadi akan membentuk pola tertentu, misalkan pola kuadratik, pola eksponensial, pola kubik bentuk S, dan pola yang lainnya, atau yang disebut dengan pola non-linear. Adanya outliers tidak hanya menyebabkan asumsi tidak terpenuhi, tetapi membentuk pola yang non-linear sehingga hipotesis Anda menjadi tidak terpenuhi. Goodness of fit atau koefisien determinasi atau R-square menjadi tidak terpenuhi. Bukan tidak terpenuhi, melainkan nilainya rendah. Nah, peneliti sahabat Arena, ada 4 solusi yang bisa Anda gunakan agar asumsi klasik menjadi terpenuhi. Apa saja? Yang pertama, Anda bisa menambah jumlah sampel. Apabila populasi Anda cukup besar, Anda bisa menambahkan jumlah sampel. Tetapi kalau populasi Anda terbatas, atau misalkan Anda menggunakan sampling jenuh, yang mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, maka Anda tidak bisa untuk menambah sampel. Kemudian yang kedua, Anda bisa menghapus sampel. Saya selalu menyarankan agar apabila Anda melakukan survei atau pengambilan data, sampelnya harus ditambahkan, harus dilebihkan. Jangan survei tepat pada sampel yang dihitung. Sampel yang dihitung adalah sampel minimal, maka kita tentu saja boleh untuk menambah jumlah sampel. Teorinya apa? Teorinya adalah apabila error yang Anda gunakan dalam menghitung sampel itu kecil, semakin kecil maka sampel yang Anda gunakan semakin besar. Tentu saja Anda bisa menambah jumlah sampel, gitu ya. Terserah kita, gitu kan. Mau pakai alfa berapapun tetap bisa, karena semakin banyak sampel maka semakin representatif. Maka ketika Anda survei, tambahkan sampelnya. Kemudian gunakan semua sampel yang Anda dapatkan untuk dianalisis. Ketika terjadi problem, Anda tinggal hapus sampel-sampel yang tidak terpenuhi atau yang terkait dengan outliers. Tentu saja sampel yang terkait dengan outliers itu bukan berasal dari variabel dependent atau variabel independent. Outliers atau data ekstrim berasal dari residual atau error di dalam analisis regresi atau di dalam model kausalitas. Regresi bisa, ANOVA bisa, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa melakukan transformasi data. Dan yang keempat, Anda bisa menggunakan teknik analisis yang lain yang bisa menjadi alternatif dari teknik analisis yang Anda gunakan. Peneliti sahabat Arena, kita fokus pada transformasi. Ada banyak jenis transformasi yang bisa kita gunakan. Misalkan transformasi log, transformasi kuadrat, transformasi akar, eksponensial, dan banyak sekali sebagaimana sudah ada dalam video kami. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan transformasi garis lurus.
atau garis linier. Sudah saya jelaskan tadi, outliers tidak hanya membuat asumsi tidak terpenuhi, tetapi bisa membuat model menjadi model non-linear atau model garis yang tidak lurus. Maka Anda bisa melakukan transformasi garis lurus agar modelnya menjadi linear. Dan itu juga sudah saya bahas dalam Statistical Workshop from Home Arena Statistik. Peneliti sahabat Arena, kedua transformasi tersebut bagi saya tidak efisien. Mengapa tidak efisien? Karena trial and error. Kita bisa memilih bebas transformasi apa, karena satu transformasi belum tentu terpenuhi, transformasi yang lain juga belum tentu terpenuhi. Jadi kita bersifat coba-coba gitu ya. Bisa ditransformasi di variabel dependent, bisa ditransformasi di variabel independent, atau keduanya. Nah, tentu saja ketika variabel independennya banyak, ya transformasi menjadi lebih lama karena kita buat satu persatu, satu sendiri, X2 sendiri, X3 sendiri, atau kombinasi dari variabel independen. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang hanya untuk menyelesaikan asumsi klasik yang tidak terpenuhi tadi. Maka saya punya solusi untuk Anda, yaitu menggunakan Box-Cox transformation. Box-Cox transformation tidak dilakukan secara trial and error dan juga tidak dilakukan pada semua variabel dependent dan independent, melainkan Box-Cox transformation hanya dilakukan pada dependent variable sehingga menjadi lebih efisien, tentu saja ya. Apalagi kita menggunakan software, kita dapatkan parameternya dan sudah menghasilkan data yang sudah ditransformasi ya. Prosesnya ya sekitar kurang lebih nggak sampai 1 menit sudah bisa selesai. Kemudian kita lakukan analisis regresi. So, bagaimana cara kerja Box-Cox transformation dan bagaimana cara mengolah data atau melakukan transformasi data menggunakan Box-Cox transformation. Mari kita sama-sama belajar. Baik, peneliti sahabat Arena, berikut adalah cara kerja Box-Cox transformation. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe channel Arena Statistik. Box-Cox transformation merupakan transformasi kuasa atau power transformation berparameter tunggal yang dipangkatkan terhadap dependent variable atau variabel Y. Transformasi Box-Cox dikembangkan oleh Box and Cox pada tahun 1964. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, transformasi Box-Cox hanya dilakukan pada variabel dependent atau variabel Y. Nah, apakah benar-benar efektif? Kita coba lihat di slide berikutnya. Manfaat dari Box-Cox transformation untuk menormalkan data. Data yang dimaksud di sini tergantung teknik analisisnya. Apabila Anda menggunakan independent t-test, maka data yang dimaksud adalah data response atau data dependent atau data per kelompok ya. Kemudian apabila Anda menggunakan pair t-test, maka data yang dimaksud adalah data selisih dari variabel dependent. Misalkan sebelum dan sesudah, maka selisih sebelum dan sesudah itu yang dinormalkan atau diuji normalitas. Apabila Anda menggunakan analisis korelasi, maka data yang dimaksud adalah data dari masing-masing variabelnya. Dalam korelasi tidak ada variabel dependent, tidak ada variabel independent. Dan itu sudah dikonfirmasi dalam bukunya Gujarati dan buku statistika yang lainnya. Kemudian apabila Anda menggunakan ANOVA,
ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, regresi, path analysis, dan sejenisnya, maka data yang dimaksud adalah data dari error atau residual. Dan ini juga sudah dikonfirmasi langsung dalam bukunya Gujarati, bukunya Draper and Smith, bahkan Ghazali, ya, bukunya Ghazali juga menyebutkan error atau residual dalam regresi yang diuji normalitas, bukan variabel dependent, bukan variabel independent. Jadi jangan sampai Anda salah kutip bahwa pengujian normalitas dalam regresi menggunakan dependent dan independent. Dan parahnya lagi yang dikutip adalah bukunya Ghazali. Padahal di dalam bukunya Ghazali tidak pernah menyebutkan bahwa pengujian normalitas dilakukan pada variabel dependent ataupun variabel independent, melainkan dilakukan pada error atau residual. The last one, apabila Anda menggunakan analisis SEM, yang diuji normalitas adalah keseluruhan indikator atau variabel manifest. Nah, itu tentang normalitas data. Jangan sampai Anda menilai data itu dari satu sudut pandang. Tergantung teknik analisisnya, pengujian normalitas dilakukan pada data yang mana. Apakah data respons atau data error atau residual, atau bahkan data dari indikatornya. Selanjutnya, digunakan untuk menghomogenkan varians data. Data yang dimaksud juga tergantung teknik analisisnya. Ketika Anda menguji independent t-test, maka data yang dimaksud adalah data variabel dependent atau data response. Jadi yang diuji homogenitas adalah varians dari data respon pada masing-masing kelompok. Namun apabila Anda menggunakan teknik analisis ANOVA, kemudian ANCOVA, MANOVA, regresi, path analysis, dan sejenisnya, maka data yang dimaksud adalah error atau residual. Pengujian homogenitas dilakukan pada data error atau residual, yaitu menguji varians data error atau residual. Dan yang terakhir adalah manfaat Box-Stokes transformation bisa melinearkan model kausalitas. Box-Stokes transformation seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya hanya dilakukan pada dependent variable. Dependent variable yang seperti apa? Yang nilainya positif atau yang angkanya positif. Box-Stokes transformation tidak bisa melakukan transformasi pada data yang negatif. Sama halnya transformasi log atau transformasi akar. Tidak bisa melakukan transformasi pada angka yang negatif atau angka yang sama dengan 0. Harus bernilai positif. Formula dari Box-Stokes transformation adalah sebagai berikut. Apabila parameter lambda tidak sama dengan 0, maka formulanya adalah Y pangkat lambda minus 1 dibagi lambda. Sementara apabila lambda bernilai 0, parameter lambda bernilai 0, maka transformasinya adalah transformasi log atau len. Karena Box-Stokes transformation ini dasarnya adalah transformasi log, ya, atau transformasi len. Dengan teknik estimasi adalah maksimum likelihood. Nah, pendugaan maksimum likelihood itu didasarkan pada logaritma. Nah, kemudian pada angka tertentu Anda bisa melakukan transformasi sebagai berikut. Nah, ini akan membentuk transformasi yang umum atau common Box-Stokes transformation, ya. Tapi kalau angkanya unik, maka bentuk transformasinya sesuai dengan formula yang tadi. Kita lihat, apabila nilai lambda sama dengan 2, maka bentuk transformasinya adalah Y kuadrat. Lambda sama dengan 1 adalah Y atau tidak melakukan transformasi. Apabila lambda bernilai setengah atau 1/2,
maka bentuk transformasinya adalah transformasi akar. Apabila nilai lambdanya 0, maka bentuk transformasinya adalah log atau len. Berikutnya, apabila lambda bernilai minus 0,5, maka bentuk transformasinya adalah 1 per akar Y. Minus itu berarti inverse, 1 per akar Y. Jika minus 1 berarti 1 per Y. Jadi transformasi minus itu adalah kebalikan atau inverse. Atau ada yang mengatakan juga resiprok. Kemudian minus 2 berarti 1 per Y kuadrat. Nah, inilah bentuk-bentuk transformasi Box-Jocks dengan nilai tertentu akan membentuk common Box-Jocks transformation. Kemudian apabila data bernilai negatif, maka kita harus melakukan transformasi konstanta atau constant transformation apabila variabel Y bernilai 0 atau negatif. Nah, bentuk dari constant transformation adalah Y plus C. Y plus C. Nah, ini transformasi ini hanya dilakukan ketika data bernilai negatif atau bernilai 0. Dilakukan pada seluruh data dalam satu variabel. Sehingga transformasi Box-Jocks menjadi sebagaimana formula berikut. Kalau tadi rumusnya adalah Y pangkat lambda minus 1 per lambda, maka Y ini diganti dengan Y plus C. Diganti dengan Y plus C. Sehingga rumusnya adalah Y plus C pangkat lambda minus 1 per lambda untuk lambda yang tidak sama dengan 0, bisa positif bisa negatif. Atau apabila parameter lambda bernilai 0, maka log atau len Y plus C, Y plus konstanta. Nah, ini adalah formula apabila data bernilai 0 atau bernilai negatif. Nah, C tadi adalah constant value. Ya, constant value atau nilai konstan. Sehingga Y plus C diharapkan harus sama dengan 0. Y plus C lebih dari 0 atau bernilai positif. Jangan sampai ketika kita menambahkan konstanta tertentu, nilainya tetap negatif. Nilainya harus menjadi positif. Bagaimana cara menentukan konstanta? Yang pertama, dalam referensi mengatakan nilainya adalah nilai sembarang. Nilai sembarang itu terserah peneliti, tidak ada dasarnya. Misalkan minus 3 gitu ya. Nilai minimum datanya adalah minus 3. Maka kita bisa menambahkan 4 sehingga minus 3 ditambah 4 menjadi 1. Kita bisa menambahkan 10. Jadi nilainya itu terserah kita, sembarang gitu ya, terserah peneliti. Kemudian bisa juga ini adalah term yang saya kembangkan sendiri. C konstanta itu adalah minimum Y dimutlakan atau absolut dari minimum Y plus 1. Sehingga data tidak menjadi lebar. Data tetap pada rentang yang cenderung sama dengan data sebelumnya. So, bagaimana contohnya? Misalkan kita punya data seperti ini. 2, minus 3, 1,5, minus 7,4, 5,2. Maka kita bisa menggunakan nilai berapapun, nilai sembarang, misalkan 8 ya. Ini yang paling kecil adalah minus 7,4. Maka kita bisa menggunakan angka 8. Kita bisa menggunakan angka 10. Kita bisa menggunakan angka 20. Kita bisa menggunakan angka 100. Terserah kita mau gunakan angka berapapun. Nah, maka caranya adalah Y plus C. 2 ditambah 8 menjadi 10. Minus 3 tambah 8 menjadi 5. 1,5 tambah 8 menjadi 9,5.
Minus 7,4 ditambah 8 menjadi 0,6, menjadi positif. Kemudian 5,2 plus 8 menjadi 13,2. Nah, sehingga data menjadi positif semua. Sehingga kita bisa melakukan transformasi box jobs. Kemudian, kalau menggunakan term yang saya kembangkan dengan data yang sama, kita lihat. Ya, Anda bisa lihat nilai yang paling minimum adalah minus 7,4. Maka minus 7,4 dimutlakan jadi 7,4. Itu ya. Mutlak dari minus 7,4 menjadi 7,4. Maka kita lihat bentuk atau hasil transformasinya. Y plus C adalah 2 ditambah mutlak minus 7,4 plus 1, yaitu 10,4. Minus 3 ditambah minus 7,4 dimutlakan atau diabsolutkan plus 1 menjadi 5,4. 1,5 menjadi 9,9. Minus 7,4 menjadi 1. 5,2 menjadi 13,6. Nah, rentang ini menjadi tidak terlalu lebar. Gitu ya, menjadi tidak terlalu lebar. Atau kita juga bisa menggunakan nilai sembarang tetapi yang tidak terlalu jauh. Misalkan nilai minimumnya adalah minus 7,4, maka kita bisa gunakan constant value-nya 7,5. Boleh kita gunakan 7,5. Kita gunakan 8, boleh. Asal jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh keragamannya menjadi lebih besar. Nah, bagaimana hasil dari box jobs transformation? Start. Hasil dari box jobs transformation Anda bisa lihat. Ini adalah datanya. Data ini saya peroleh dari rata-rata indikator. Ini kita gunakan. Ini saya gunakan kuesioner ya. Jadi misalkan indikatornya ada 3. Maka kita jumlahkan ketiga indikator tersebut kemudian di rata-rata. Maka datanya kira-kira bentuknya seperti ini. 4,3, 3,3, 3,3, 3,67, 4 dan seterusnya. Nah, maka data ini kita masukkan ke dalam program tertentu. Saya gunakan Minitab. Di SPSS sebenarnya ada box jobs transformation, tetapi hasil dari box jobs transformation sudah diubah dalam bentuk standarisasi data. Sehingga datanya tidak menunjukkan data yang sebenarnya setelah transformasi. Kalau kita gunakan dalam analisis regresi, hasilnya tidak jauh beda dengan hasil data yang sebelumnya, bukan hasil dari box jobs. Oke, data ini kita masukkan ke dalam program, kemudian kita analisis, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, dalam bentuk plot atau grafik, tetapi kita tidak menginterpretasikan grafik ini, tetapi kita hanya menggunakan output tertentu untuk melakukan transformasi. Outputnya yang mana? Outputnya adalah yang estimate. Nah, ini adalah outputnya. Ini adalah nilai lambda. Maka data tersebut kita transformasi menggunakan lambda sebesar 1,79. Tetapi dalam Minitab kita tidak melakukan transformasi menggunakan nilai estimate, melainkan menggunakan rounded value, yaitu nilai estimate yang sudah dibulatkan. 1,79 dibulatkan menjadi 2. Nah, tetapi ada angka-angka tertentu yang memang tidak dibulatkan di dalam Minitab. Karena tergantung Minitabnya gitu ya, tergantung Minitabnya. Ketika nilai lambda atau nilai estimate-nya 1,7, kemudian oleh Minitab ini ketika didekati dengan 2 atau dibulatkan menjadi 2, hasil transformasinya tidak jauh beda. Maka Minitab tersebut akan melakukan pembulatan yang nilai 2 gitu ya. Tetapi ada nilai-nilai tertentu yang memang tidak dibulatkan, karena kalau dibulatkan hasilnya akan jauh berbeda. Nah, jadi bukan kita yang membulatkan, melainkan Minitab yang membulatkan.
Nah, maka hasil dari Minitab tersebut sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari Minitab asli, ya, murni dari software atau program Minitab, sehingga kita tidak perlu repot untuk melakukan transformasi secara manual, karena ketika data sudah masuk dalam Minitab, kita proses transformasi box akan menghasilkan plot atau grafik seperti ini yang memberikan informasi lambda yang digunakan transformasi itu adalah lambda berapa. Kemudian menghasilkan angka yang hasil transformasi tersebut. So, akan lebih efisien. Nah, bagaimana cara melakukan transformasi box di dalam Minitab? Oke, saya praktekkan. Nah, ini adalah data yang sudah saya persiapkan. Anda bisa lihat, ini adalah variabel Y-nya. Kemudian kita rencana akan melakukan analisis regresi gitu ya, dengan dipengaruhi oleh 5 variabel X. Tetapi hasilnya ternyata tidak normal. Nanti akan saya beritahu di slide berikutnya. Hasilnya ternyata tidak normal, maka variabel Y ini yang akan kita transformasi. Kita kopikan dulu data ini, kemudian nanti kita paste ke dalam software Minitab. Nah, ini adalah software Minitab-nya. Kita kopikan di sini baris 1. Nah, kemudian di baris atasnya kita bisa berikan nama variabel Y, gitu ya. Agar lebih jelas lagi saya perbesar. Nah, ini Anda bisa lihat, ini baris 1, kita klik di sini kemudian paste tadi ya. Kemudian baris di atasnya ini untuk memberi nama. Oke, setelah kita kopikan datanya, kita lakukan transformasi box chops. Bagaimana caranya? Anda bisa klik start, kemudian control chart, pilih box chops transformation, kemudian klik kolom lebar ini, kita masukkan variabel Y dengan cara double klik. Nah, double klik ya. Kemudian subgroup size itu kita masukkan jumlah sampel. Jumlah sampelnya berapa? Untuk ini adalah 75. Tergantung sampel yang Anda gunakan nanti ya. Kemudian klik option. Kemudian klik Torque Transformed Data. Kita masukkan atau kita berikan nama saja trans_y. Nah, ini transformasi Y. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah informasi lambda yang akan Anda gunakan. Nah, di sini ada estimate 1,79 dengan rounded value 2. Maka transformasinya dilakukan pada rounded value. Nilai lambda aslinya adalah 1,79, tetapi transformasinya menggunakan rounded value. Sekarang kita lihat, nah di C2 tadi kosong ya, di kolom C2 tadi kosong. Setelah dilakukan box chops transformation, di sini muncul angka. Nah, di sini muncul angka. Nah, angka ini yang kita gunakan untuk melakukan analisis regresi. Karena dengan data asli ternyata tidak terpenuhi, kemudian setelah dilakukan transformasi maka hasilnya bisa terpenuhi. Apakah benar seperti itu? Kita lihat dari hasil analisis regresi dengan data hasil box chops transformation. Nah, ini adalah pengujian normalitas menggunakan normal curve. Anda bisa lihat paling bawah regression standardized residual. Maka pengujian normalitasnya dilakukan pada residual. Nah, ini adalah data asli sebelum dilakukan transformasi. Kita bisa lihat grafik ini menjulur ke kiri atau positif skewed. Kemudian kalau kita lakukan transformasi, nah bentuknya kira-kira hampir mirip ya. Bentuknya hampir mirip, tetapi ada sedikit perbedaan. Kita lihat, ini yang paling tinggi. Paling tinggi kalau dengan data asli sekitar 23.
Tapi setelah ditransformasi ini sekitar 21 kira-kira ya. Bawahnya lagi ini melebihi garis, melebihi kurva normal. Sedangkan setelah ditransformasi batang ini berada di dalam kurva atau menyentuh sedikit ya, menyentuh sedikit. Kalau yang data asli kan keluar, kalau ini menyentuh sedikit. Kemudian Anda bisa lihat batang sebelum -2. Nah, sebelum -2 di sini ada. Tapi setelah transformasi sebelum -2 nggak ada. Kemudian di batang sebelum -1 ini keluar sedikit, tetapi setelah transformasi ini keluar agak banyak, agak tinggi ya. Kemudian setelah -2 ini batangnya keluar agak banyak, tapi setelah transformasi ini batangnya sedikit yang keluar garis. Nah, jadi sudah ada perubahan nilai min dan standar deviasi ini juga sudah berbeda. Tetapi normal atau tidak, nah karena ini grafik, Anda akan punya kesimpulan yang berbeda-beda. Atau nanti promotor, dosen pembimbing akan punya kesimpulan yang berbeda-beda. Sehingga kalau tidak yakin dengan kurva normal, Anda bisa menggunakan teknik yang lain. Tidak perlu digabungkan, cukup gunakan satu teknik saja. Oke, next. Asumsi normalitas menggunakan probability plot atau PP plot. Nah, Anda bisa lihat normal PP plot of regression standardized residual. Jadi yang diuji normalitas adalah residualnya. Dengan data asli, Anda cukup banyak observasi yang keluar dari garis linear. Ya. Setelah dilakukan transformasi, nah ini titik-titik residual ini cenderung mendekati garis diagonal. Sehingga bisa kita nyatakan setelah ditransformasi sudah cukup baik. Tetapi normal atau tidak relatif, subjektif, tergantung siapa yang menilai apakah normal atau tidak. Maka apabila Anda ragu dengan hasil grafik, gunakan pengujian. Kalau ini kan deteksi ya, grafik itu sifatnya deteksi, subjektif, semua orang bisa menilai yang berbeda. Tapi dengan pengujian sifatnya adalah objektif, tidak akan bisa dibantah. Salah satunya adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, Anda bisa lihat hasil probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov dengan data asli adalah 0,001, sangat kecil ya, sangat kecil, bahkan di bawah 1%. Setelah dilakukan transformasi, probabilitasnya menjadi 0,2 atau bahkan lebih. Kan ada keterangan D. D ini adalah lower bound of the true significance. Berarti bisa 0,2 atau bahkan bisa lebih dari 0,2. Cuman di dalam SPSS dibatasi Kolmogorov maksimal 0,2 khusus untuk one sample Kolmogorov-Smirnov test. Oke, sehingga menggunakan pengujian yang awalnya tidak normal, setelah ditransformasi jauh nilainya menjadi normal. Ya, jauh, sangat jauh. Dari 0,001 menjadi 0,2. Sangat jauh, lebih dari 0,05. Oke. Selanjutnya, scatter plot dengan data asli ini sudah terlihat berpencar gitu ya, atau acak. Sehingga kalau dari data asli saya bisa katakan ini homogen. Setelah ditransformasi juga tetap terlihat acak. Nah, baik data asli maupun data transformasi sama-sama homogen. Tapi kalau tidak yakin karena sifatnya subjektif, kita bisa menggunakan pengujian. Nah, ini adalah pengujian heteroskedastisitas menggunakan Glatzer test. Anda bisa lihat probabilitasnya dari X1 sampai X5 semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan homogen. Tapi setelah ditransformasi juga sama ya, setelah ditransformasi tetap probabilitasnya lebih dari 0,05 atau dinyatakan homogen. Jadi kalau mau dibandingkan, sesungguhnya hasil heteroskedastisitasnya lebih baik di data asli dibandingkan data transformasi. Tetapi kesimpulannya tetap sama-sama homogen. Jadi nggak ada masalah. Nah, bagaimana dampak terhadap hasil hipotesisnya?
kita lihat hasil dari goodness of fit menggunakan koefisien determinasi R². Ini adalah data aslinya 0,431 R², sedangkan adjusted R²-nya adalah 0,389. Setelah dilakukan transformasi, nah R²-nya menjadi 0,460, adjusted R²-nya menjadi 0,421. Nah, karena ini bersifat perbandingan, saya membandingkan data asli dengan data transformasi, maka yang saya gunakan adalah adjusted R². Tapi kalau untuk melakukan pengujian hipotesis yang kita gunakan adalah R². Untuk uji hipotesis, jangan sampai keliru ya. Sedangkan adjusted R² ini kita gunakan untuk melakukan perbandingan. Saya gunakan Harrell ya. Dalam bukunya Harrell menyebutkan bahwa adjusted R² digunakan untuk melakukan perbandingan model atau melakukan seleksi variabel. Sedangkan untuk goodness of fit pada model yang kita teliti menggunakan R², bukan adjusted R². So, jangan sampai keliru lagi. Ada referensinya ya. Oke. Kita lihat adjusted R² dengan data asli 38,9%, sedangkan Box-Jobs transformation 42,1%. Sehingga goodness of fit setelah ditransformasi lebih tinggi daripada goodness of fit sebelum ditransformasi. Sehingga hasilnya lebih baik setelah transformasi Box-Jobs. Next, pada pengujian hipotesis parsial, namanya hipotesis parsial atau uji parsial, bukan t-test ya. T-test itu tadi kita sudah bahas independent t-test atau pair t-test untuk uji komparasi, uji perbandingan, bukan uji pengaruh. Kalau dalam uji pengaruh, dalam analisis regresi disebut dengan hipotesis parsial atau statistik uji T. Statistik uji T dan uji T itu tentu saja berbeda. Ini sudah ada dalam channel YouTube Arena Statistik. Silahkan dicari ya. Oke, ini adalah hasil data asli. Ada satu variabel yaitu X3 yang bernilai signifikan. Setelah ditransformasi, ternyata ada dua yang signifikan, yaitu konstanta dan X3 yang signifikan. Nah, ini kalau Anda menggunakan hipotesis two-tailed hypothesis dengan alfa 5%, maka data asli ada satu yang signifikan, hasil dari Box-Jobs transformation ada dua yang signifikan. Tetapi kalau Anda menggunakan one-tailed hypothesis, maka hasil dari Box-Jobs transformation ada tiga yang signifikan. Yang mana? Nah, nilai p-value atau nilai signifikansi ini didasarkan pada two-tailed ya. Semua teknik analisis nilai p-value-nya adalah two-tailed. Kalau hipotesis kita one-tailed, maka p-value harus dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, maka kita lihat X1 dengan p-value 0,061 dibagi 2 menjadi 0,03. 0,03 berarti lebih kecil dari 0,05. Alfanya 5%. Sehingga X1 menjadi signifikan ketika kita menggunakan one-tailed transformation. Tergantung hipotesis penelitian yang Anda bangun. Anda mau membangun two-tailed hypothesis atau one-tailed hypothesis. Ya. Tidak tergantung dari referensi. Anda bisa melihat referensi kalau Anda mengacu pada hasil analisisnya dan menyebutkan di situ hasilnya adalah positif, koefisien positif, dan hasil p-value-nya signifikan, berarti positif signifikan. Anda bisa, ini terserah peneliti gitu ya, sembarang gitu ya. Anda bisa menggunakan hasil itu sebagai dasar one-tailed, atau Anda hanya mengambil p-value sebagai dasar two-tailed. So, tidak menjadi masalah Anda menggunakan one-tailed atau two-tailed. Mana yang sekiranya memberikan informasi yang lebih detail bagi penelitian Anda. One-tailed dan two-tailed juga sudah ada dalam channel Arena Statistik. Silakan Anda cari.
So, hasil analisis sebelum dan sesudah transformasi sangat berbeda, gitu ya. Sangat berbeda, menjadi lebih baik setelah dilakukan box-jobs transformation. Usahanya hanya sedikit, yang kita transformasi hanya dependent variable, tetapi sudah bisa memberikan hasil yang normal, memberikan hasil pengujian asumsi klasik menjadi terpenuhi jauh lebih baik daripada data aslinya, dibandingkan kalau kita menggunakan transformasi yang biasa yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Transformasi biasa kita harus memilih kira-kira menggunakan transformasi log hasilnya seperti apa. Ketika kita menggunakan transformasi akar hasilnya seperti apa. Ketika kita menggunakan transformasi kuadrat hasilnya seperti apa. Dan transformasi tersebut dilakukan pada dependent atau independent atau gabungan kombinasi keduanya. Masih melakukan trial and error. Sedangkan box-jobs transformation kita tidak melakukan trial and error. Sudah dipastikan box-jobs transformation dilakukan pada dependent variable. Tinggal kita masukkan ke dalam software Minitab, hasilnya sudah keluar semua. Dan ketika kita masukkan ke dalam model regresi, asumsi terpenuhi, hipotesis menjadi lebih baik. So, Anda pilih yang mana, box-jobs transformation atau transformasi yang biasanya. Peneliti sahabat Arena, itu tadi cara kerja dan proses dari box-jobs transformation. Mudah bukan? Dan tentunya efektif dan efisien dalam membuat asumsi klasik menjadi terpenuhi. Apabila Anda memiliki rekomendasi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda agar video ini menjadi lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari video-video dari kami yang tentunya lebih bermanfaat. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.